warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Mukarram wal-Mukarram yang kami hormati dan muliakan Ketua BKM Masjid Al-Muhajirin, kemudian beserta jajarannya yang kami hormati dan juga yang muliakan jamaah masjid, para tokoh agama atau masyarakat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di rumah Allah ini diberikan Allah Ta'ala istiqomah dalam hidayahnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah, ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada salawat supaya tenang hati kita, tentram hati kita, penyembuh segala penyakit zahir dan batin. Salawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sholawat tibbil qulub, untuk obat hati dan penawar hati. Wa afiyatil abdan, sehat badan. Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha, cahaya basirah dalam hati kita. Nah, mudah-mudahan dan kita bersolawat hati kita bersih, suci, tanpa dosa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, segala sesuatu yang terjadi semua dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk di majelis ini dengan kehendak Allah taala. Suatu ketika satu orang yang lagi galau, gundah gulana, hatinya hancur, tidak ada kesempatan lagi hidup, nggak mau hidup lagi intinya. Ada Pak? Dia datang kepada satu orang syekh ahli zuhud, namanya Ibrahim bin Adham. Beliau itu seorang ahli zuhud di abad kedua Hijriah. Jadi bukan sahabat Nabi tapi tabi'in. Kalau sahabat Nabi itu yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, itu nama sahabat Nabi. Ada yang berjumpa Nabi tapi nggak beriman, Abu Jahal, Abu Lahab. Dia berjumpa tapi tidak beriman kepada Nabi. Ada yang dia di zaman Nabi hidupnya tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Nah, itu juga bukan sahabat. Walaupun dia hidup di zaman Nabi, teman-teman, Uwais Al-Qarni, dia hidup di zaman Nabi tetapi tidak berjumpa dengan Nabi, maka tidak dinamakan sahabat Nabi. Ya, Ibrahim bin Adham ini beliau
hidup di abad 2 Hijriah. Ketika itu seorang tadi bertanya, gimana caranya, obatnya supaya hilang gundah gulana, apalagi namanya, galau. Itu kan sekarang kan galau nih kebanyakan. Nah, galau mikirkan apa yang akan terjadi ini kan. Maka Ibrahim bin Adham balik bertanya, apakah kamu tidak yakin bahwa apa yang terjadi di dunia ini dalam kudrah dan irodah Allah, dalam kehendak Allah? Maka dia menjawab, ya, saya tahu bahwa semua itu dalam kudrah dan irodah Allah. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, apakah kamu tidak meyakini bahwa mati itu, kematian itu juga dalam kudrah dan irodah Allah Ta'ala? Maka dia mengatakan iya. Kemudian yang ketiga, apakah kamu tahu, yakin bahwa yang kamu diberikan rezeki, baik rezeki itu kurang atau lebih, itu semua dari kehendak Allah Ta'ala? Maka dia mengatakan iya, betul, yakin itu. Berarti gundah gulana galau kamu itu adalah galau tentang akidah, tauhid. Tauhidnya galau, keyakinannya kepada Allah itu yang galau, nggak yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa segala sesuatu itu sudah menjadi kudrah dan irodah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk di sini itu juga kehendak Allah Ta'ala. Ada yang duduk di mal-mal, itu kehendak Allah Ta'ala juga. Ya, baik buruknya kita itu kehendak Allah Ta'ala. Jadi bingung kita. Yang kita kerjakan, apa yang kita rasakan, itu semua kudrah dan irodah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita hanya berpikir seperti itu, maka kita nanti galau. Atau bahkan kalau semua keburukan ini contohnya tidak dalam kehendak Allah Ta'ala, kita disyirik. Ada orang nih, dia bermaksiat, itu kehendak Allah Ta'ala. Maka dalam ayat Al-Quran disebutkan surah Wasyams, wa nafsin wa ma sawwaha, demi nafsu, demi manusia, nafsu yang Allah sempurnakan nafsu itu, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami mengilhamkan kepada mereka baik dan buruknya. Fujuraha, fujur itu buruk, wa taqwaha dan baik. Jadi sebenarnya kan pilihan Allah dah berikan kepada kita, telinga bisa mendengar, mata bisa melihat, pikiran bisa berpikir. Maka kalau berpikir seperti itu, kalau kita berbuat buruk, itu kehendak siapa? Semua kehendak Allah. Tapi yang Allah inginkan adalah ridho Allah, bukan murka Allah. Kalau kita berbuat baik, Allah ridho kepada kita. Tapi ketika kita berbuat buruk, Allah murka kepada kita. Ya, suatu Pak Haji nih, ya kan, lewat sana, ada banyak orang nongkrong. Kenapa kamu ke masjid? Udah kehendak Allah. Kenapa mabuk-mabukan? Udah kehendak Allah. Itu jawabannya. Itu menyesatkan jadinya. Semua kehendak Allah, tapi kita punya pilihan, ikhtiar, pilihan, memilih baik dan buruknya. Kita sudah kerjakan, dikasih akal pikiran, dikasih mata melihat, telinga mendengar, itu dikasih seperti itu. Ya, contoh sedikit juga, ada seorang anak, dia belajar sekolah, setelah ujian akhir semester nilainya 5, 6. Nah, ditanya, kenapa kamu ngomong seperti ini? Ya kehendak Allah. Ya, ini. Jadi kita ada pilihan, ikhtiar. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Jadi kalau kamu nggak tobat-tobat ini udah kehendak Allah, nggak tobat. Padahal Allah sudah kasih jalan mana yang benar, mana yang buruk. Alhamdulillah, maka inilah pentingnya kita ini belajar tauhid, mengesahkan Allah. Jangan sampai kita ini menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang percaya dengan dukun itu benar-benar tobat ya? Atau yang percaya dukun dan tobat ya? Maka banyak dukun juga sudah bunuh diri. Jadi jangan sampai hati kita ini ada syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal muradu min tanzihi ta'ala an kulli naqsin mutlaqan. Yang dimaksud dengan kita mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kekurangan secara mutlak. Allah itu bersih dari kekurangan. Kalau kita banyak kurang, ya, karena nggak apa sedikit salah sama istri, sama kawan dan lain-lain, banyak kurang. Allah bersih dari segala kekurangan. Allah Maha sempurna. Maka kalau ada yang belajar kayak wujud, tidak, baqo, itu kan sifat-sifat Allah. Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini soal Allah juga banyak. Sama juga Asmaul Husna, 99 nama Allah. Nama Allah juga banyak. Habis nampaknya gitu. Oh, ada. Maka Allah memberikan petunjuk melalui kalamnya, yaitu Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah Al-Quran la raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu petunjuk untuk kita, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Dan ada sebagian takut sama istri. Tapi ya, ini takut istri lah. Tambah lagi kan? Berani. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan perkara yang nggak nampak dalam mata kita. Annal ilahiyata la takunu liman yataqarrabu ilaihi nafsu. Karena ilahiyah, ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menuju kepada kekurangan. Jadi Allah itu maha sempurna. Apapun yang kita inginkan itu semua pasti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita inginkan. Maka orang beriman itu harus yakin. Beda orang kafir. Orang tidak punya iman, maka apapun yang dia kerjakan sia-sia kan? Maaf cakap orang Cina yang tidak ada iman, tidak ada hatinya iman kepada Allah, itu kan kafir itu. Tapi mereka nggak mau dibilang kafir, non muslim lah gitu. Dia tidak ada iman dalam hatinya. Apakah amal-amal kebaikan itu berdampak kepada dia? Ada dampaknya, tapi di dunia. Di akhirat tidak ada dampak sama sekali. Maka dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Furqan itu wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kami akan memberikan apa yang dikerjakan itu dibalas ketika di dunia. Maka kalau saya tidak tengokkan banyak yang maaf cakap yang non muslim kaya-kaya ya. Semakin kaya ya, yang kaya semakin kaya, semakin banyak, usahanya semakin lancar. Ruku-ruku, mal-mal, ibadah orang Islam kan.
kebanyakan orang yang bukan orang beriman kepada Allah. Ya betul, ketika kebaikan dia berbuat, apakah dia membantu sekolah, membantu masjid, bawahnya ada yang buat masjid? Ada. Dampaknya ya ketika di dunia dibalas ketika di dunia, tetapi ketika di akhirat, faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amal-amal perbuatan itu seperti debu-debu bertebaran. Kalau debu-debu itu masih nempel, masih bisa ditimbang. Ya. Tapi kalau bertebaran, tidak ada lagi nilainya di sini. Itulah ketika dalam hatinya tidak ada iman kepada Allah, tidak ada yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal huwa liman huwa munazzahun an kulli naqsin. Bahkan dia adalah zat yang suci, bersih dari kekurangan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita yakini sepenuhnya dalam hati kita, kita ucapkan dalam hati kita keyakinan kebesaran kita kepada Allah. Maka dengan kita berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena tujuan kita Allah ciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, maka tauhid dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Wahid, itu satu. Ya. Tapi ketika wahada ikut wazan fa'ala di dalam ilmu sorof, itu muta'adikan, berarti mentauhidkan, mengesahkan Allah Ta'ala. Jangan sampai ada kesyirikan dalam hati kita, keyakinan kita, pengharapan kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ma'bud illallah. Tidak ada Tuhan yang patut kita sembah, la ma'bud illallah. Nah ini jami'un likulli kamalin. Jadi Allah Ta'ala itu jami'un likulli kamalin, maha sempurna, maha sempurna. Wa dzalika wallahu alladzi la ilaha illahu lahul asmaul husna was sifatul ulya. Maka Allah Ta'ala adalah zat yang tidak ada Tuhan selain Dia. Lahul asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang indah, was sifatul ula, dan sifat yang tinggi. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Dialah Allah Ta'ala yang mempunyai lahul hamdu, pujian, fil ula wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Wa idza arafta dzalika, jika kita mengetahui itu, wa taqatahu, dan kita meyakini hal itu, meyakini keesaan Allah Ta'ala itu, ta'assasa indaka tauhid, maka tauhid itu akan menghujam dalam hati kita. Kita punya tauhid yang benar, keyakinan yang benar kepada Allah Ta'ala. Alladzi su'ila anhu al-Junaid rahimahullah ta'ala. Namanya Syekh Junaid al-Baghdadi. Itu seorang sufi juga, seorang sufi ahli zuhud. Kalau orang dulu ini namanya zuhud, kalau kita nih cakap dan banyak, apalagi dari segi makanan ya. Kalau makanan sekarang Pak, kita tengok kan kemasannya udah nggak alami. Kalau orang dulu Pak, memang betul-betul dari hasil bumi yang dimakan. Khawatir dia makanan dari makanan pasar. Apa? Karena makanan pasar itu, maaf cakap tuh, bisa jadi ada penyakitnya di dalam itu atau dan lain-lain, tercampur dengan yang lain. Jadi kalau orang-orang zuhud, orang yang qanaah itu dia betul-betul makanan dari hasil sendiri, bumi sendiri.
Kan ada satu kisah itu, seorang yang raja dolim namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu mengumpulkan semua ulama-ulama datang di jamu makan. Semua di jamu makan Hajjaj bin Yusuf. Dia pemimpin dolim lah ibaratnya. Kayak Mustafa Kamal Atatürk, nah itu macam itu lah, dolim. Dikumpulkan semua di satu di jamu makan. Nah, silakan kalian makan. Nah, makan semua ulama-ulama itu, lahap-lahap makan itu. Nah, selanjutnya setelah selesai makan ulama itu, dia menyampaikan Hajjaj bin Yusuf itu, wahai para ulama, orang-orang alim, sekarang doa-doa kalian tidak dikabulkan Allah Ta'ala. Kenapa? Yang kalian makan itu dari hasil yang haram, dari makanan haram, kata Hajjaj bin Yusuf. Jadi makanan haram ini juga berdampak dengan doa kita, berdampak juga dengan badan kita. Makanan haram. Nah, itulah caranya orang-orang dolim itu, pemimpin dolim itu, untuk merusak orang-orang alim ini. Apalagi kalau sekarang, ya kan, dikasih harta, tahta, wanita, lepak-lepak semua. Seperti kata Mahfud MD, ya. Kalau orang pintar, orang alim masuk pemerintahan, jadi iblis kata dia. Benar jadi iblis. Nah itu lagi. Kalau dia imannya tak kuat, nah, sekarang kan seperti itu. Itu ada contohnya di zaman Bani Israel. Itu langsung dalam Al-Quran disebutkan. Itu apa namanya? Bal'am bin Ba'ur. Itu ada dalam Al-Quran disebutkan. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kata Allah, kalau kami kehendaki, dia menjadikan orang yang mulia. Kata Allah itu, firman Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha. Jika kami kehendaki, kata Allah, maka kami angkat derajatnya Bal'am bin Ba'ur itu di zaman Bani Israil. Kenapa? Dia sahabat Nabi Musa alaihissalam yang luar biasa, punya ilmu tembus pandang. Kalau doa langsung mustajab. Itu Bal'am bin Ba'ur. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba hawa. Tetapi dia condong untuk kehidupan dunia, ditawari tahta, harta, wanita. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba hawa, dan ikut hawa nafsu. Nah, apa yang terjadi? Disogok lah sekarang ini kan, disogok, disuap untuk mendoakan kebinasaan Nabi Musa alaihissalam. Belum berdoa lagi, baru mau buka mulutnya, lidahnya menjulur ke lantai seperti anjing. Itu kamasil kalbi, seperti anjing. Kalau di zaman dulu, kalau berbuat maksiat langsung Allah kasih balasan. Terus sekarang kan enggak ya, ditunda dulu. Tobat lah dulu gitu. Kalau tak ketemu tobat, baru kan oke. Kalau zaman dulu, zaman Nabi Nuh, gimana juga? Nabi Lut yang dihujani batu, langsung. Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan lain-lain. Zaman ini disuruh tobat dulu. Ketika dia berbuat maksiat, banyak dia maksiat. Tapi maksiat itu berdampak juga. Di mana? Di Aceh mana? Itu mungkin bisa juga maksiat banyak di situ. Atau di mana ya? Di Banjarnegara ada tuh yang satu kampung lenyap jadi rata dengan tanahnya tuh bergeser. Kenapa di atas tuh katanya? Apa tuh? Judi, main perempuan di kampung itu, pelacur lah ibaratnya. Kemudian yang suka apa tuh? Sama ayam, sama ayam ya. Nah, macam itu. Allah cash juga kasih azabnya itu. Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah taala berkata, antara anna jami'a harakatil ibad wa sakanatihim, kamu akan melihat sesungguhnya semua gerakan seorang hamba atau diamnya gerakan seorang hamba itu fitrullah, sudah menjadi
apa namanya, tugasnya Allah. Kita bergerak, kita diam, fi'lullah, sudah menjadi apa, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Imam Junaid al-Baghdadi. Fa idza arafdalika faqad wa'adtaha. Maka kalau kamu tahu itu, maka sungguh kamu itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakini bahwa yang menggerakkan kita adalah Allah, yang kita diambil atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sakit, kita sehat, kita susah, kita senang, itu semua kehendak Allah ta'ala, maka itu faqad wahadtah, maka sungguh kata Imam Junaid, kamu itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti berbeda dengan yang akidah Jabariyah, ya kan? Dia bilang, kamu kenapa berzina? Sudah kehendak Allah. Kenapa kamu minum minuman keras? Sudah kehendak Allah. Nah, itu berarti dah bukan lagi dah betul-betul ya musyrik, menyebut Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kan tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham kepada kita, mau baikkah atau burukkah kita. Sudah ada, dikasih akal pikiran ke itu untuk memilih. Namanya ikhtiar, memilih. Sama kita, kalau diam saja di rumah tak bekerja, dapat hasilnya? Tak dapat, harus ikhtiar, harus bekerja. Ikilha wa tawakkal Allah, kan gitu. Ikat itu unta, tawakal kepada Allah. Kunci rumah itu tawakal, jangan lupa tak dikunci. Ada kunci ya, hilang rumah apa yang dalam isi rumahnya. Atau kunci motor itu, kunci mobil itu, baru tawakal kepada Allah. Nah itu ada ikhtiar. Hadirin rahimahumullah wa rahimallahu asy-Syawab aziyaqul. Ini Syekh Syawab, semoga Allah merahmatinya, mengatakan ma ahadun yuharriku ba'ahu fi maksiatin aw ta'atin illa ayyuharrikahullah. Tidak ada seorang pun yang dia menggerakkan hatinya, dirinya bergerak untuk kemaksiatan dan ketaatan, illa ayyuharrikahullah, kecuali digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semua kita digerakkan oleh Allah Ta'ala, mau taat kita atau maksiat kita, maka tapi ada pilihan untuk kita. Bagi orang yang berakal, diberikan nafsu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Hadirin rahimakumullah, maka keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah harus kita istiqomahkan. Ya, makanya kan Ramadan sudah berlalu 1 bulan. Kira-kira bertahan atau berkurang? Maksudnya bertahan tuh bertahan beramal di Ramadan ini setelah Ramadan ini atau berkurang? Berkurang ya? Itulah. Padahal Syawal dah lewat nih, dah dulu kok dah sekarang. Padahal Syawal itu kan artinya yang pertama apa? Nikah, ya kan? Meningkat, kemudian istiqomah, beristimror, berjalan terus. Jadi istiqomah ini berat, konsisten itu berat. Konsisten dalam kita beramal itu berat, tapi harus kita paksa. Kalau seperti itu terus, berapa Ramadan lagi yang akan kita lalui? Udah Ramadan, nanti balik lagi gitu lagi. Ramadan itu lagi. Jadi beberapa Ramadan lagi kalau kita lewati, tetapi tidak merubah diri kita, tidak meningkat iman kita kepada Allah. Kun Rabbaniyun, kan itu. Wala takun Ramadhaniyun. Jadi kamu nih hamba Allah, dan jangan kamu jadi
tanpa Ramadan. Kalau Ramadan ramai, kalau Ramadan, nah ini aja yang ada. Berarti butuh berapa Ramadan lagi kita bisa merubah diri kita, bisa meningkat iman kita kepada Allah. Setidaknya bertahan, ya, bertahan tahajud, duha, qiyamul lail ya. Kalau Ramadan kan tarawih, kalau nggak ada tarawih qiyamul lail setidaknya. Kalau tak bisa jam 3 malam menjelang subuh jadilah 2 rakaat. 5 menit sebelum subuh masih bisa kita tahajud. Ya, masih bisa kita tahajud. Ah, itu istiqomah ini memang luar biasa. Konsisten beramal pun luar biasa. Sama dengan kita habis subuh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Itu apa fadilahnya ya? Allah jaga kita dari pagi sampai sore. Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Istiqomah zikir, istiqomah sholawat. Ada amal-amal khusus kita istiqomah. Ini kan cara untuk meningkatkan iman kepada Allah. Maka kata Rasulullah kan, jadidu imanakum, perbarui iman kalian. Harus selalu diperbarui, harus selalu ditingkatkan iman kita ini. Kalau iman sahabat Nabi aja itu dulu naik turun, kalau kita ini keluar masuk imannya. Pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, paginya kafir. Ada hal seperti itu, menjual agama dengan dunia sedikit. Kenapa? Karena imannya lemah. Terjuallah agamanya, terjuallah imannya. Jadidu imanakum. Kila kaifan jadidu ya Rasulullah, bagaimana kami memperbarui iman kami ya Rasulullah? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Berbanyak ucapan la ilaha illallah. Kalau yang thariqah Qadiriyah itu, nah itu lalu beda tuh. La ilaha illallah. Nah, sini ya. Langsung ke hati. Illallah itu hati. Kalau itu kan thariqah kan jalan. Macam-macam thariqah, ada Qadiriyah, Naksabandiyah, Khalidiyah, yang biasa tuh ya. Khalidiyah, Naksabandiyah, ya ada suluk. Apa tuh suluk? Ini kitab ini namanya suluk nih. As-sulukul asasi. Suluk itu apa ya? Kalau dari kata bahasa Arabnya kan salaka, yasluku. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Apa tuh man salaka? Barang siapa yang meniti melangkah, nah, satu jalan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalan surga. Berarti salaka itu meniti jalan tariqah, suluk. Adalah yang suluk hari dia. Ya Pak, intinya untuk itu, untuk menanamkan tauhid ilahiyah, keyakinan kepada Allah Ta'ala itu dengan itu. Maka segala sesuatu kita semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Falazim 'inda dalika sulukuka ma'allahi ta'ala bil musyahadah aw syuhud. Maka wajib bagi kita semuanya perjalanan kita menuju Allah Ta'ala itu dengan bil musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
Kalau dalam firman Allah surah Al-Qiyamah itu kan, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi betul-betul nanti itu kita musyahadah. Cuma terus Buya nih. Cek. Ila rabbiha nadhirah. Nah, jadi puncak kenikmatan terbesar ketika nanti di surga itu adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga diminta untuk diajukan untuk minta surga Firdaus. Minta surga Firdaus supaya Allah masukkan kita ke dalam surga Firdaus. Ada juga yang merayu Allah nggak pantas untuk masuk surga Firdaus. Ada kan? Ilahi las tulil firdausi alam. Itu artinya apa? Ya Tuhanku, lastu ilahi lastu lil firdausi alam. Gak pantas aku masuk surga Firdaus. Gak mau masuk surga Firdaus dia. Mau masuk neraka kan? Wala aqwa ala naril jahimi. Dan aku tidak kuat untuk masuk neraka jahanam, neraka jahim. Itu maksudnya nggak pantas masuk surga, nggak kuat juga masuk neraka. Fahabitau batawafir dunubi, maka terimalah tobatku, ampuni dosaku. Jadi kita diminta kepada Allah itu dengan merayu Allah, berdoa ini. Merayu Allah, berdoa, merayu Allah, berdoa dengan lemah lembut, nggak keras-keras gitu. Kalau kita berdoa kepada Allah Taala. Sama kalau kita minta sama orang, coba kalau keras kita minta sama orang, nggak akan orang terima itu ya. Tapi kalau kita dengan lemah lembut berdoa minta kepada Allah, ketika di tahajud sepertiga malam kita berdoa, Allah akan mengabulkan doa kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku meminta kepadaku, fa inni qarib, aku dekat kepadanya. Jadi Allah itu dekat kepada kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat daripada urat hati. Ya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian aina ma kuntum, di mana engkau berada. Allah. Maka timbullah kita nih sifat ihsan dalam hati. Sifat ihsan dalam hati itu apa? Seakan-akan kita melihat Allah. Ka'annaka tara. Kita sholat tuh, kita beribadah kepada Allah, seakan-akan kita lihat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang ulama ahli sufi, dia ketika sholat dia merasa di atas kakinya itu tiang sirat, depannya itu surga, di atasnya itu malaikat maut, seakan-akan seperti itu, supaya dia betul-betul takut, supaya betul-betul dia khusyuk dalam ibadah kepada Allah. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Ada sifat ihsan dalam hati, kita ibadah seolah-olah kita melihat Allah. Ka'annaka tara. Fa illam takun tara fa innahu yara. Kalau belum bisa seperti itu, maka kita yakini Allah melihat kita. Itulah sifat ihsan. Allah melihat kita. Apa yang kita berbuat, Allah tahu. Kita taat, Allah melihat kita. Kita maksiat, berbuat curang, berbohong, berbuat tak baik, Allah melihat kita. Ada sifat ihsan dalam kita. Maka dalam hadis Nabi disebutkan, ittaqillah haitsuma kunta. Nah ini, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Apa dimanapun, dengan siapapun, ittaqillah haitsuma kunta. Sama mungkin sering kita dengar cerita seorang ulama, seorang kiai, dia menyuruh santrinya beberapa orang,
untuk menyembelih ayam. Hai kalian santri, ada beberapa santri itu sembelih ayam di mana kamu berada, tapi jangan sampai ada yang lihat sama sekali. Ada yang nyembelih di bawah jembatan, di kamar ini. Pokoknya ditulis ada satu orang yang nggak menyembelih apa namanya ayam tadi. Maka ketika ditanya kenapa kamu menyembelih, dimanapun apa namanya di mana saja saya mau menyembelih ada yang tahu. Siapa yang tahu? Allah. Nah disitulah jadi pelajaran. Jadi Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyatil hasanata tamkuha. Iringi keburukan itu dengan kebaikan. Ketika kita buat keburukan, iringi dengan kebaikan. Ketika kita berbuat keburukan, iringi dengan kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini itu berdampak dengan kita. Contohnya yang biasa pemarah menjadi pemurah, suka marah-marah ya menjadi pemurah, yang suka membenci menjadi pemaaf, yang suka memukul menjadi perangkul. Nah ini kan kadang maaf cakap merasa paling besar, paling benar, apalagi jadikan direktur atau ketua. Harus berlemah lembut, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, karena itu berdampak kepada kita. Maka Rasulullah itu punya ada tingkatan akhlak. Akhlak tertinggi itu pertama akhlakul hasanah, yang kedua akhlakul karimah, yang ketiga akhlakul azimah. Yang pertama, yang paling rendah itu akhlakul hasanah. Akhlakul hasanah itu orang beri kita beri kepadanya, 50-50 lah, balik gitu. Itu akhlakul hasanah. Nah biasa gitu, impas gitu. Kita ngasih orang segini, ya, orang ngasih kita segini. Itu akhlakul hasanah. Ada yang kedua akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini orang tak beri kita, cuek kepada kita, tapi kita beri kepadanya. Itu akhlakul karimah. Orang tak beri kita, cuek, nggak tahu kita makan, tapi kita beri kepadanya. Itu akhlakul karimah. Tapi akhlakul azimah yang tinggi adalah Rasulullah. Orang benci kepada kita, tapi kita berbuat baik kepadanya. Nah, sanggup kita tuh. Tahu ya? Orang benci kepada kita diolok-olok. Macam Rasulullah itu diolok-olok. Wah, luar biasa Rasulullah SAW. Dibenci, caci maki, dibilang majnun, dibilang gila, itu Rasulullah. Bahkan yang waktu budak perempuan itu, nenek-nenek tua, tiap hari mencaci Muhammad gila, Muhammad majnun dan lain-lain. Padahal tiap hari nyuapin gandum bubur kepada nenek buta itu. Nah itu Rasulullah SAW. Makanya akhlakul azimah, akhlak yang paling tinggi. Akhlakul hasanah, akhlakul karimah, akhlakul azimah. Maka buah daripada apa? Ilmu adalah amal. Buah dari amal apa? Akhlak. Setiap kita, seorang orang alim, setiap orang berilmu itu akan binasa. Kullukum halaka. Setiap kita ini binasa. Illal alimun, kecuali orang alim. Wal alimun halka. Orang alim juga binasa. Illal amilun, kecuali orang yang beramal dengan ilmunya. Wal amilun halaka. Illal mukhlisun, kecuali yang ikhlas dia dalam beramal kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala. Wal mukhlisun ala khadril adim, dan orang ikhlas itu masih ada kekhawatiran yang besar. Orang ikhlas, betul-betul ikhlas itu masih ada kekhawatiran. Nah inilah dalam menghadapi kehidupan kita seperti ini ya, penuh dengan cobaan, penuh dengan rintangan, penuh dengan halangan.
pasti dan pasti bisa menggoyahkan keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak kita, bisa jadi istri kita, anak kita tontonan jadi tuntunan. Nah, tuntunan jadi tontonan. Nah, ini sudah terjadi sekarang. Ya Pak Ji, yang tontonan yang seharusnya ditonton, jadi tuntunan diikuti. Nah, maaf cakap, yang penyanyi-penyanyi, pemain bola, itu anak-anak ngikutin. Yang pakaiannya lah, yang potongan rambutnya dan lain-lain, ini kan tontonan, dijadikan tuntunan. Yang tuntunan agama, jadikan tontonan, jadikan olo-oloan. Apa itu? Kenapa pakai jubah itu? Macam daster kata dia. Nah, itu jadi bahan olo-oloan. Yang seharusnya tuntunan jadi tontonan. Nah, ini yang terjadi. Maka itulah dengan kita belajar tauhid, mengisahkan Allah, meyakini Allah Subhanahu wa taala, karena tauhid dari iman itu adalah buahnya adalah akhlakul karimah. Sebagai Rasulullah itu kan innama bu'istu utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sekarang akhlak ini dah, maaf cakap ya, bejat. Baru semalam tuh kan di daerah Jambi atau di mana? Tidak ada nilainya, ada harganya lagi guru itu. Guru itu tidak ada harganya lagi di kelas tuh. Itu di video, diviralkan, viral. Seorang murid udah kayak macam nggak ada nih hormat lagi sama gurunya nih Pak. Nah, ini udah terjadi sekarang ini. Jadi kan didikan akhlaknya udah jauh. Tapi padahal kurikulum sudah ganti. Apa ya? Ada kurikulum 13, ada kurikulum apa lagi? Merdeka. Sekarang ada kurikulum lagi baru. Kalau kemenang kurikulum berbasis cinta. Nah, banyak buat dikasih kurikulum. Maksudnya kurikulum itu apa sebenarnya? Intinya pendidikan itu akhlak, bukan hanya pengetahuan saja. Iya, bukan hanya pengetahuan, tapi juga akhlak itu yang penting. Coba kita tengok akhlak anak-anak kita. Ya mungkin maaf cakap dengan tontonan, apalagi akses HP begitu mudah sekarang, jauh. Apalagi dah maaf cakap sekarang kan barang-barang terlarang itu udah mudah untuk mereka. Jadi generasi penerus kita ini kemana ke depan? Padahal subhanallah dari jalur luar. Pemuda sekarang pemimpin masa depan. Kalau pemuda sekarang seperti itu, bagaimana nanti masa depan untuk memimpin bangsa ini, memimpin negara ini? Insyaallah, mudah-mudahan kita doa kepada Allah. Intinya kita bisanya doa saja, doa dan ikhtiar. Mudah-mudahan generasi penerus kita ini, terutama anak kita sendiri dulu, anak kita sendiri, kemudian tetangga sebelah dan lain-lain, jauh daripada maksiat. Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada baiknya dalam Allah Subhanahu wa taala, ada salah kata, salah ucap, mohon maaf Bapak Ibu saya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada sini supaya sempurna kita menggunakan hadis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.